Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santriwan Panti Tunas Melati rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya di tengah-tengah kita, dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita dihapus dan dimaafkan oleh Allah semuanya. Dan dengan rahmat itu pula semoga Allah SWT membimbing kita di atas ketaatan dan menjaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada kiai kita, guru terbaik kita, nabi terakhir yang paling utama di antara para rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan tuntunannya. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini akan melanjutkan kembali pelajaran penjelasan 4 kaidah dalam memahami tauhid serta syirik yang diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Pertemuan yang lalu kita telah selesai membacakan kaidah yang pertama. Mudah-mudahan masih ingat apa kaidah yang pertama? Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah
Mereka beriman bahwasanya Allah menciptakan alam, mengatur alam, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Akan tetapi orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah, keimanan mereka tidak memasukkan ke dalam Islam. Alasannya mereka tidak sampai kepada tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Mereka baru sampai tauhid rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab yang divonis masuk ke dalam neraka, pertanyaannya ketika ditanya oleh Rasul, siapa yang menciptakan pendengaranmu? Siapa yang menciptakan penglihatanmu? Jawabannya Allah. Tidak menjawab Yesus, tidak menjawab dewa, tidak menjawab Tuhan-Tuhan yang lainnya. Jawabannya Allah. Sama sebagaimana jawaban orang Islam yang lainnya. Tetapi mereka belum dikatakan sebagai muslim karena belum sampai kepada tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Artinya mereka masih melakukan banyak kesyirikan. Belum mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi siapa saja di antara manusia, kalau dia masih berbuat syirik, berarti dia belum sampai kepada tauhid ubudiyah. Walaupun dia sholat 5 waktu ke masjid, walaupun jenggotnya 1 meter, walaupun jubahnya panjang, putih, tasbihnya sebesar kelapa misalnya. Ini ada kejadian di daerah Kabupaten Gondang Legi, Jawa Timur. Nanti saya carikan videonya ya. Jadi ada bapak-bapak yang memakai jubah di tepi pasar. Tasbihnya sebesar biji kelapa. Jadi bola plastik yang bulat itu dia susun, ya ada mungkin 100 biji. Terus untuk naik ke atas pakai timbaan sumur. Jadi dia sambil ngitung, subhanallah, subhanallah. Jadi saya carikan ya videonya. Karena saya melihat langsung. Saya pikir tidak ada yang merekam, ternyata sudah ada yang merekam. Saya pulang dari Malang, sudah ada rekamannya di YouTube. Jenggotnya panjang, pakai jubah. Bukan zikir di masjid, tapi zikirnya di tepi pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa mutar, di atasnya ada timbaan. Yang mutar nih. Gak ada yang bisa ngalahkan tasbihnya. Mungkin juara 1 di dunia mungkin ya. Allah. Jadi walaupun dia berangkat haji setiap tahun, walaupun umroh setiap bulan, uangnya banyak, kalau dia masih percaya kepada dukun yang bersekutu dengan jin, masih memberikan sesaji kepada bangsa jin, walaupun namanya bukan jin, berikan persembahan, atau dia meminta tolong kepada mayat, walaupun memintanya dengan bahasa Arab, ya, dia bertawasul, menjadikan mayat sebagai perantara supaya dekat dengan Allah. Dia minta mayat untuk jadi perantara, artinya dia masih berbuat syirik. Maka di zaman Nabi, orang tersebut belum diakui sebagai muslim, tidak diterima sebagai seorang muslim. Jadi di zaman Nabi itu yang dipegang adalah perbuatan dan perkataannya. Antara dia mengakui
Islam dengan perbuatannya harus sama. Kalau tidak sama, tidak dianggap sebagai muslim. Kalau berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya ucapan sumpah janji akan meninggalkan semua kesyirikan. Jadi mereka meninggalkan datang ke kuburan Lata, datang ke tempat keramat Uzza, datang ke candi Manat. Mereka tinggalkan semuanya. Ya. Walaupun kuburannya masih ada, walaupun candinya masih ada. Ketika Rasulullah SAW sudah punya pasukan, seluruh tempat-tempat yang dianggap keramat itu dihancurkan. Nanti akan dijelaskan pada kaidah berikutnya. Baik, kita masuk kepada kaidah yang kedua. Bisa dicatat. Kaidah yang kedua. Al-qaidatu as-saniyatu. Kaidah yang kedua. Annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Padalilu qurbati qauluhu ta'ala. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah ini kaidah. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah, mereka beralasan titik dua. Jadi mereka datang ke kuburan Lata, datang ke candi Manat, datang ke pohon keramat Uzza, datang ke berhala Hubal dan ratusan berhala lainnya. Mereka punya alasan. Alasannya ini kaidah yang kedua. Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah yaquluna, mereka beralasan. Nah, alasannya kita harus tahu. Alasannya titik dua tadi ya. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Tidaklah kami berdoa kepada mereka. Kepada siapa? Mereka di sini siapa? Tuhan-tuhan selain Allah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka. Dan tidaklah kami menghadapkan diri kepada mereka. Datang ke tempat keramat. Ya di situ angkat tangan. Ya. Di situ bertawasul. Illa melainkan litolabil kurbati, meminta kurbah dan syafaat. Ya, tidaklah kami berdoa kepada mereka tuhan-tuhan selain Allah, melainkan untuk apa? Meminta kurbah dan syafaat. Baik, saya jelaskan apa itu kurbah. Bisa dicatat. Kurbah adalah pendekatan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah. Ya Syekh, ya Habib misalnya.
Ya, apalagi? Sayyid, wahai Tuan, dekatkan saya kepada Allah. Umpamanya begitu ya. Tolong dekatkan saya kepada saya ini banyak dosa. Saya ini penuh dengan kotoran, tidak suci. Sedangkan Anda orang soleh. Tolong dekatkan ya Syekh, tolong dekatkan Pak Kiai. Dia berbicara di atas kuburan. Dekatkan saya kepada. Nah, itu namanya minta kurban. Mudah-mudahan di tempat kita nggak ada. Tapi di zaman Nabi pernah ada. Banyak. Mudah-mudahan tidak ada. Walaupun ada, ya itu tugas kita untuk mendakwahkan tauhid. Paham kurban? Meminta syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Syafaat yang dimaksud adalah pertolongan untuk urusan akhirat. Pertolongan untuk urusan akhirat. Wahai Nabi, wahai Rasul, wahai wali, wahai kiai, wahai tuan guru, berikan aku syafaat. Aku tak mau masuk neraka. Aku ingin masuk surga. Tolong berikan aku syafaat. Setiap hari aku melakukan dosa. Aku sering minum, aku sering zina, aku pernah mencuri. Aku tidak percaya diri kalau langsung minta kepada Allah. Aku minta melalui engkau, wahai tuan guru, wahai syekh, wahai wali. Berikan syafaatmu nanti di hari kiamat agar saya bisa masuk surga. Dan ternyata kaidah yang kedua ini menjelaskan bahwa dua alasan tadi tidak diterima oleh Allah. Ya. Meminta kurban dan syafaat kepada selain Allah ditolak. Ya. Dalilnya apa? Ah, ini dalilnya. Penting. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Kelihatan? Az-Zumar ayat walladzina tahadu min dunih, dan orang-orang yang memperlakukan selain Allah, mengambil selain Allah aulia sebagai pelindung. Ya. Boleh tidak menjadikan selain Allah sebagai pelindung? Musyrik, syirik akbar. Mau ke tengah lautan, mohon maaf Buaya Putih, tolong jangan ganggu kami. Mau ke pantai selatan, mohon maaf Nyi Roro Kidul, jangan ganggu kami. Ya. Atau datang ke makam-makam yang dianggap keramat. Mana buduhum, tidaklah kami menyembah mereka illa liyuqarribuna, melainkan agar penghuni kubur ini bisa mendekatkan kami ilallahi kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Tujuannya minta kurban, minta agar didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha, sungguh Allah, yahkumu bainahum, akan memutuskan di antara mereka fima hum fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Artinya ada yang tetap meminta kurban kepada selain Allah, ada yang sadar mengikuti Rasulullah. Terjadi perselisihan. Innallaha la yahdi, sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk man huwa kadzibun kafar,
kepada orang yang pendusta dan sangat kafir, sangat kufur. Jadi orang yang meminta kurbah kepada selain Allah disebut man huwa kadzibun kafar, orang yang pendusta dan sangat kafir. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, tak perlulah ke tempat-tempat yang dianggap keramik. Cukup di masjid kita melakukan sholat sunnah, membaca Al-Quran, menghayati tafsir Al-Quran, berzikir sesuai dengan contoh Nabi SAW, menuntut ilmu, bersedekah, berpuasa. Banyak cara-cara mendekatkan diri kepada Allah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Annal musyrikina alladzina sammahumullah, orang-orang musyrik yang disebut oleh Allah tadi, apa sebutannya? Kadzibun kafar, pendusta dan sangat kafir. Kenapa mereka disebut kadzibun kafar? Karena meminta kurbah kepada selain Allah. Ingin mendekatkan diri tetapi tidak langsung kepada Allah, melalui perantara selain Allah. Ya. Kalau bahasa kerennya, mau mendekatkan diri kepada Allah kok pakai calo, mau pakai makelar, tak perlu. Ya. Kau kenal gak dengan orang kaya itu? Aku mau jual tanah nih, dia kan banyak uangnya. Kalau aku langsung jual ke dia, tak nyaman, ya. Tak kenal, kau kan kenal, kau dekat. Bisa nggak kau jadi perantara aku, supaya tanahku dibeli sama orang kaya itu? Nah, perantara ini namanya makelar. Supaya dekat dengan orang kaya itu, saya harus pakai perantara, pakai makelar. Untuk mendekatkan diri kepada Allah tak perlu makelar, tak perlu perantara, langsung saja. Allah menyebut mereka musyrikina, orang-orang musyrik. Wa hakama alaihim, dan Allah memutuskan mereka bil khuludi finnar, kekal di dalam neraka. Lam yusyriku fir rububiyyati, mereka tidak berbuat syirik dalam rububiyah Allah. Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak berbuat syirik dalam rububiyah Allah. Wa inna ma asyraku fil uluhiyati, mereka berbuat syirik dalam uluhiyah atau ubudiyah. Mereka berbuat syirik dalam amalan-amalan ibadah. Amalan ibadahnya sebagian ditujukan kepada Allah, sebagian yang lainnya ditujukan kepada selain Allah. Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang musyrik lainnya la yaquluna inna alihatahum tahluku wa tarzuqu ma Allah. Mereka tidak pernah mengatakan ada selain Allah yang menciptakan dan memberi rezeki. Mereka juga tidak pernah mengatakan selain Allah itu bisa memberi manfaat dan bisa mendatangkan bahaya. Mereka juga tidak pernah mengatakan yudabiru nama Allah, selain Allah itu ada yang mengatur alam semesta. Gak pernah. Wa innama ittakhaduhum syufa'a, mereka dikatakan musyrik karena mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Dalilnya Yunus ayat 18. Kalau tadi dikatakan musyrik karena meminta kurban, Az-Zumar ayat yang ketiga. Yang sekarang mereka disebut musyrik karena apa? Meminta syafaat kepada
selain Allah. Dalilnya Yunus 18. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang menyembah selain Allah namanya apa? Musyrik. Orang-orang yang menyembah selain Allah namanya musyrik. Mereka menyembah apa? Ma la yadurruhum. Sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bahaya. Wa la yanfa'uhum. Dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaquluna, mereka beralasan, haula'i, orang-orang soleh yang mereka sembah ini, syufa'auna indallah, bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Ya. Bisa tidak orang soleh memberikan syafaat? Bisa? Bisa. 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 Orang soleh, Rasulullah itu bisa memberikan syafaat. Tapi mintanya bukan kepada Rasulullah. Mintanya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Gak salah Rasulullah itu bisa memberikan syafaat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasul. Itu benar. Tapi kita dilarang, ya Rasulullah berikan aku syafaat. Gak boleh. Rasulullah itu hanya bisa menyalurkan syafaat. Paham? Sama seperti petugas zakat. Bisa nggak kita minta beras misalnya ke petugas zakat? Bisa? Bisa tidak? Bisa kalau petugas zakat itu sesuai kriteria yang bisa petugas zakat memberikan beras kepada kita kalau kita orang miskin. Kalau zakatnya ada. Petugas zakat itu memiliki beras atau menyalurkan beras? Menyalurkan. Dia hanya menyalurkan saja. Ya. Jadi kalau kita orang yang berhak mendapatkan beras pasti dikasih. Jadi petugas zakat itu dia hanya menyalurkan, dia bukan pemilik. Sama seperti syafaat. Rasulullah itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang memiliki syafaat siapa? Allah. Rasulullah hanya menyalurkan. Berarti kita mintanya kepada siapa? Allah. Kepada Allah, bukan kepada penyalur. Ya Allah, berikan syafaatmu melalui Rasulmu. Boleh. Itu bukan syirik. Karena memintanya kepada Allah. Disebut Allahnya. Tapi kalau nggak disebut, ya Rasulullah berikan aku syafaat, musyrik. Nah, orang-orang di zaman Nabi yang diperangi itu memintanya kepada Nabi, Rasul. Minta kepada Nabi Isa, Nabi-Nabi sebelumnya. Minta kepada wali. Lata itu wali, orang soleh. Ya, jadi Lata itu orang soleh. Pelayan jamaah haji, ketika sudah mati itu dimintai syafaat. Siapa yang meminta syafaat? Orang-orang musyrik. Sehingga mereka dikatakan musyrik karena meminta syafaat bukan kepada Allah, tetapi pada selain Allah. Yunus ayat 18. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Maksudnya adalah hum, orang-orang musyrik, muqtarifuna, mereka itu sadar betul yang mereka sembah itu la yanfa'un, tidak bisa memberikan manfaat, wala yadurrun, tidak bisa mendatangkan bahaya. Yang mereka lakukan wa innama ittakhaduhum syufa'a, mereka menjadikan selain Allah diyakini sebagai pemberi syafaat. Jadi kebalik ya. Yakni maksudnya adalah
wusata'un indallah fi qada'i hawaijihim, menjadikan selain Allah sebagai perantara untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka. Wahai wali, aku jadikan engkau sebagai penyalur syafaat. Tolong ya, mintakan kepada Allah. Aku butuh anak, butuh kaya, butuh panenku biar sukses. Jadi dia minta kepada selain Allah untuk menyampaikan kepada Allah. Tolong ya, dekatkan saya dengan orang kaya itu ya. Kau kan dekat. Aku mau jual tanah. Dia tak berani langsung kepada orang kaya. Jadi orang-orang musyrik itu mereka menggambarkan untuk mendekati orang yang penting tidak bisa langsung, harus cari orang yang terdekatnya. Ya, jadi mereka menyamakan Allah seperti makhluk dan itu hukumnya haram. Kalau kita mau ketemu Pak Gubernur bisa langsung ketemu langsung? Harus melalui satpam. Itu kalau diizinkan, satpam diizinkan masuk ke dalam lagi. Di dalamnya ada sekretarisnya. Itu pun kalau diizinkan baru bisa ketemu Pak Gubernur. Itu pun kalau sudah ada janji. Demikian juga dengan Allah, nggak bisa langsung kita minta kepada Allah, harus melalui makhluk-makhluk suci yang dekat dengan Allah. Itu kesalahan mereka. Mereka menyamakan Allah seperti kita ingin bertemu dengan orang yang penting, entah itu gubernur, presiden, atau orang kaya. Orang kaya kan kalau tak kenal tak mau dia. Siapa kau? Ya, aku tak kenal. Kamu apa kesini? Kan begitu ya. Pasti ditanya dulu sama satpamnya. Ada apa Pak? Mau ketemu majikan saya? Ada apa? Bapak sudah ada janji? Kan begitu ya. Dengan Allah tidak. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku langsung, kata Allah. Tidak melalui peran. Ya. Kesalahan mereka menjadikan selain Allah sebagai perantara di dalam berdoa. Ya. Kemudian yang kedua, yadbahuna lahum, mereka menyembelih hewan untuk perantara-perantara tadi. Ya, mungkin di kita nggak ada, tapi di luar Indonesia, di Timur Tengah pernah terjadi, banyak terjadi. Ya. Wayanduruna lahum, mereka berjanji, bernadar untuk mereka. Bahkan kakeknya Rasulullah SAW itu berjanji, kalau saya punya anak laki-laki 10, satu akan saya sembelih untuk berhala Hubal. Diundi namanya, dikocok. Ternyata yang keluar ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah. Dikocok, ambil lagi, namanya Abdullah lagi. Kocok, cabut, namanya Abdullah lagi. Sudah bertekad mau nyembelih, ditahan sama paman-pamannya Rasulullah. Termasuk Abu Lahab itu pamannya. Jangan, wahai ayah, biarkan Abdullah tetap hidup. Ayo kita datang ke dukun untuk minta petunjuk gimana caranya supaya bisa diganti. Lalu dikasih tahu oleh dukun wanita tersebut. Begini saja, Abdul Muthalib, nama Abdullah kau masukkan ke dalam, kemudian ujung anak panah dikasih nama unta. Jadi ujung anak panah di sekeliling satu ujung anak panah yang ada namanya Abdullah. Dikocok, kau cabut. Setiap kali cabutan namanya Abdullah diganti 10 unta. Satu Abdullah lagi 10 unta. Kocok lagi Abdullah lagi 10 unta.
sampai 10 kali. Berapa? Berapa onta? 100 onta. Wah, ini udah 100 onta ini. Kocok lagi, cabut lagi. Onta namanya. Berhenti, gak diteruskan. Jadi 100 onta disembelih. Pengganti ayahnya Rasulullah. Dipersembahkan terserah, mau dimakan binatang buas, mau dimakan manusia terserah. Tadinya Abdullah mau disembelih untuk berhala Hubal. Nah, ini lebih mengerikan lagi. Di Indonesia sepertinya kita belum pernah dengar sejarah manusia disembelih oleh ayahnya sendiri. Di Timur Tengah itu pernah terjadi, sering terjadi di zaman jahiliyah. Termasuk kakeknya Nabi hampir mau menyembelih ayahnya Nabi. Berarti kakek-kakek yang lain sudah biasa menyembelih anaknya sendiri. Disembelih betul-betul, disembelih putus, keluar darahnya, mati, dipersembahkan untuk berhala, bernadar, berjanji. Ya. Jadi demikian kelamnya orang-orang Arab dahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Betul-betul jahiliyah betul. Ya. La li'annahum yahlukuna aw yarzukuna aw yanfa'una aw yadurruna aw fi i'tiqadihim. Mereka tidak pernah, ya, orang-orang musyrik itu mengucapkan dan meyakini ada selain Allah yang menciptakan, memberi rezeki, memberi manfaat dan bahaya. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Mereka disebut musyrik karena menjadikan selain Allah sebagai tawassat, sebagai perantara. Wa yasfa'una indallah. Mereka meyakini selain Allah tadi bisa memberikan syafaat. Di dalam kitab yang lainnya, ya, inilah akidah orang-orang musyrik. Selain Allah itu boleh dimintai syafaat. Apakah mereka tidak punya akal? Punya akal. Perhatikan semuanya ya. Saya akan sampaikan perkara yang penting. Menghadapnya ke sini yang di belakang. Lepas dari tembok. Ya, semuanya lepas dari tembok. Tidak ada yang diistimewakan. Sekarang sudah ada orang-orang yang mencoba menghidupkan kembali tradisi syirik. Ya, perhatikan. Mereka mengatakan seperti ini. Kalau mengambil selain Allah itu sebagai orang yang berhak dimintai syafaat dikatakan musyrik, dia nggak mau dikatakan musyrik. Padahal Al-Quran sudah jelas. Surat Yunus ayat 18. Meminta kepada selain Allah syafaat itu musyrik. Ada orang yang mau mencoba merusak pemahaman ini. Mau merusak pemahaman yang bersumber dari Al-Quran. Yang ngomong begini, kalau setiap perbuatan itu disandarkan kepada selain Allah dikatakan musyrik, semua orang yang masuk rumah sakit berobat supaya sembuh penyakitnya, berarti semuanya musyrik semuanya. Karena dia untuk minta kesembuhan, dia menjadikan para dokter sebagai perantara. Kalau nggak mau dikatakan musyrik, nggak usah berobat ke dokter, tidak usah beli obat ke apotik, minta langsung kepada Allah kesembuhan. Terus gimana kita menghadapi orang yang seperti ini? Nah, butuh ilmu. Jawabannya, berobat ke dokter selama kita berkeyakinan yang menyembuhkan penyakit itu Allah, halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Karena Nabi juga melakukannya. Bahkan Nabi memerintahkannya, silakan berobatlah, carilah obat dan mintalah kesembuhan kepada. Jadi kita datang ke dokter meyakini Allah akan menyembuhkan, itu diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Halal atau haram? Halal, boleh.
Bahkan Rasulullah pernah menyewa dokter yang agamanya Kristen. Boleh. Yang tidak boleh itu kita datang ke dokter meyakini dokter itu yang menyembuhkan. Itu namanya haram, musyrik juga. Apakah ada orang yang datang ke dokter berkeyakinan yang menyembuhkan dokter? Ada? Ada? Banyak? Nah, kalau ada berarti dia belum paham tauhid. Ya. Jadi penyakit itu bisa dipelajari. Buktinya banyak orang yang jadi dokter, belajar di fakultas kedokteran. Penyakit di dalam tubuh ini bisa dimatikan oleh obat, bisa dipelajari. Akan tetapi yang bisa menggerakkan obat, bisa mengambil penyakit, itu adalah kehendak Allah, perbuatan Allah. Bisa sembuh, juga bisa tidak sembuh, terserah Allah. Dan kita datang berobat ke dokter, itu diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi bukan musyrik. Selama berkeyakinan Allah yang menyembuhkan, itu bukan musyrik. Tapi kalau kita datang ke tempat makam orang soleh, meminta perantara, dilarang atau diperintah? Dilarang, makanya haram. Bahkan bisa musyrik. Jadi tidak benar menyamakan meminta syafaat kepada orang soleh disamakan dengan meminta kesembuhan kepada dokter. Nggak sama, beda. Orang yang datang ke dokter minta obat, beli obat, minta diperiksa, itu adalah salah satu usaha yang dibolehkan oleh Rasulullah. Jawabannya harus seperti itu. Nggak bisa disamakan, nggak boleh disamakan, beda. Ya. Datang ke dokter meyakini Allah yang menyembuhkan, itu bukan musyrik. Tapi kalau datang ke tempat yang dikeramatkan, meminta syafaat, menjadikan mayat sebagai perantara, tidak ada alasan apapun, itu musyrik. Ya. Berdasarkan surat Yunus ayat 18. Ya. Nah, kita harus tahu alasan orang musyrik yang ngeyel. Apa ngeyel? Ngeyel bahasa Melayunya apa? Ngeyel itu ngotot, mempertahankan alasannya, nggak mau kalah. Ya. Wa anta lamma tunakisu al-ana kuburiyah minal kuburiyin. Kalau kamu mengajak diskusi, tahu diskusi? Mengajak dialog, ngobrol dengan penyembah kubur. Tahu penyembah kubur? Ya, yaitu tadi meminta syafaat kepada mayat, menjadikan mayat sebagai perantara. Yaqulu hadhil maqalah sawa'un bisawain. Jawabannya sama dengan orang-orang musyrik dahulu. Apa jawabannya? Ana adri ana hadzal waliya au hadzal rajula sholiha la yadurru wa la yanfa'u. Saya tahu laki-laki soleh ini tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat. Walakin huwa rajulun sholihun. Tapi orang ini orang soleh. Wa uridu minhu asyafa'ata li indallah. Dan saya datang ke makamnya hanya meminta syafaat di sisi Allah. Dia itu bisa memberikan syafaat kepada saya di sisi Allah. Wa syafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Padahal syafaat itu ada yang hak, ada juga yang apa lawannya hak? Batil. Nah, mereka meminta syafaat dengan cara yang batil. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa shahihatun
hiya ma tawaffaru fiha syarotoni. Bisa dicatat. Syafaat yang hak garis miring atau ya, syafaat yang benar harus terpenuhi 2 syarat. Kita selesai sampai 8:30 ya. Syafaat yang hak, syafaat yang benar harus terpenuhi berapa? 2 syarat. Syarat yang pertama, antakuna biidnillah, harus mendapatkan izin dari Allah. Syarat yang pertama harus mendapatkan izin dari Allah. Wasartu tsani, syarat yang kedua, an yakuna al-masfu'u fihi min ahli tauhid. Orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang bertauhid. Min usotil muwahhidin, walaupun dia mati banyak membawa dosa-dosa. Ya. Syarat yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat harus orang yang bertauhid, walaupun dia mati membawa dosa-dosa yang banyak. Adapun orang yang tidak bertauhid, dia tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, penjelasannya sekarang begini. Apakah sekarang sudah ada izin dari Allah kita boleh meminta syafaat kepada selain Allah? Belum ada. Mana buktinya sudah ada izin? Mana? Enggak ada. Ya. Kapan Allah memberikan izin? Ada jawabannya dalam hadis Nabi SAW. Insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Nanti ada hadis Nabi yang menyatakan kapan kita sudah dapat izin minta syafaat. Ya, supaya penasaran. Ya. Adapun di dunia ini sekarang belum ada satu orang pun yang diberikan izin untuk meminta syafaat kepada selain Allah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kayaknya sudah banyak yang ngantuk ya. Puasa kali ya. Letih ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Saya tutup dulu ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gini Pak, kan saya itu ada nonton